Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Kemenak Daljab tahun 2023. Perkenalkan, saya Anissa Mutiatul Husna, mahasiswa PPG Kemenak Daljab tahun 2023 Angkatan 2 LPTK Universitas Islam Malang. Saya guru mata pelajaran matematika di MAN 2 Banyuwangi. Hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar UKIN di kelas 11 MIPA dengan materi transformasi geometri, submateri translasi. Ini kartu saya dan ini video saya. Stand up please. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sit down please. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, Bu Ansa berdiri aja ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang nggak hadir? Willis. Willis kemana? Sakit. Sakit. Ada lagi yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Nantika. Nantika. Nantika kemana? Izin. Izin. 2 orang? Ada lagi? Ada. Oh, satu lagi siapa? Salsabila. Salsabila kemana? Sakit. Sakit. Oh ya. Kita berdoa bersama-sama ya anak ya. Barangkali yang sakit ini semoga lekas diberi kesehatan ya, agar bisa bergabung lagi di dalam kelas bersama kita semua ya. Oke anak-anak, ini Bu Ansa sudah menayangkan slide ya. Ini adalah materi kita hari ini, yaitu transformasi geometri submateri translasi ya. Mungkin ini merupakan materi baru bagi kalian ya, karena sebelumnya belum pernah kalian dapatkan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi ini ya, Bu Anissa punya materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali ya, sebelum kita masuk di materi translasi. Coba, siapa yang masih ingat apa itu koordinat kartesius? Oke, Aldi silakan. Bagaimana? Apa itu koordinat kartesius? Izin menjawab. Jadi koordinat kartesius itu yang menurut saya ketahui itu sebuah garis atau titik yang memiliki sumbu X, Y dan juga sumbu X negatif dan Y negatif. Itu. Kalau menurut Aldi, koordinat kartesius adalah merupakan sumbu X dan Y, ada arah positif, ada arah negatif ya. Ya. Arah positif itu di sebelah mana? Kanan apa kiri? Positif kanan. Kanan ya. Kiri adalah negatif. Kalau Y-nya atas itu apa? Positif. Positif. Kalau bawah negatif. Oke, masih ingat ya. Coba ada yang bisa menggambarkan di papan tulis bagaimana sih koordinat kartesius itu? Silakan. Oh ya, ini nih, silakan. Oke, terima kasih. Ya, ini jawaban dari Andini ya. Ini merupakan koordinat kartesius, betul ya? Oke, ada yang bisa menggambarkan lagi titik koordinat? Boleh, silakan, Danang. Sembarang titik.
Ya, ini Danang menggambar ada 4 titik ya. Oke, boleh dibantu masing-masing posisi koordinatnya berapa di tiap titiknya? Silakan. Itu kan ada cuma titik A, titik B, titik C, D gitu kan, belum ada posisinya berapa, koma berapa. Silakan. Nabila, oke. Oke, terima kasih. Jadi ini ya, menurut Nabila titik A ini koordinatnya adalah 4,1, kemudian titik B-nya adalah 2,-3, kemudian C-nya adalah -5, -3, dan titik D-nya adalah -1,1. Betul ya? Oke, betul. Itu adalah materi prasyarat yang pertama, ya. Berarti masih ingat ya. Kemudian materi yang kedua yang harus kalian ingat kembali adalah tentang perkalian matriks. Ya, apakah semua matriks bisa dikalikan? Enggak kan? Berarti kan ada syaratnya. Ayo, syaratnya apa? 2 matriks bisa dikalikan kalau? Oke, boleh. Berarti syaratnya apa? 2 matriks bisa dikalikan? Baris dan kolomnya sama. Kayak gini Bu, contohnya kayak boleh ada. dicontohkan ke papan tulis. Nah, kalau barangkali susah ngomongnya, ditulis di papan tulis ya. Nanti kamu jelaskan. Tepuk tangan dong buat Ardi. Ya, jadi menurut Aldi ya, 2 matriks bisa dikali kalau apa? Kalau matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua. Betul begitu ya? Jadi kalau misalkan tidak sama banyaknya kolom matriks pertama, tidak sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua, maka tidak bisa dikalikan. Ya, contohnya misalkan kalau Bu Anissa punya 1, 0, nek 2, 3 misalkan ya. Nah, 2, 1. Ordonya berapa ini untuk matriks pertama? Ordonya berapa? Berapa kali berapa? 2. Oke, 2 kali 2. Matriks yang kedua berapa ordonya? 2 kali 1. Bisa dikalikan enggak? Coba. Bisa? Oke, bisa. Kenapa kok bisa? Oke, gimana Intan yang keras? Kenapa kok bisa dikalikan 2 matriks itu? Karena kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks keduanya. Oke, betul ya. Jadi karena banyaknya kolom matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua, begitu ya. Di sini sama-sama 2 seperti itu. Yang bisa bantu Bu Anissa bagaimana hasil perkalian matriksnya? Yuk. Silakan yang bisa mengalihkan matriksnya. Oh iya, silakan. Ini nih. Ya, terima kasih. Betul ya untuk jawaban ini ya. Jadi dari baris pertama dikalikan dengan kolomnya ini ya, 1 kali 2 ditambah dengan 0 kali 1. Itu untuk baris pertama. Kemudian untuk baris yang kedua, 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 1. Hasilnya adalah 2,7 ya. Ini ukurannya adalah 2 kali 1 seperti itu. Berarti masih ingat ya? Oke, masih ingat. Alhamdulillah ya. Di sini Bu Anissa punya video berisi tentang bagaimana penerapan dari materi translasi ya. Coba Bu Anissa tayangkan dulu. Oke, ini apa nih? Eskalator ya, seorang anak yang sedang menaiki eskalator ya. Kira-kira apa yang berubah dari kejadian ini? Apa yang berubah? Posisi. Oke. Yang berubah apanya? Posisi. Oke, yang berubah adalah posisinya. Anak ini berpindah dari mana?
Dari bawah ke atas. Oke, ini merupakan peristiwa translasi ya, mengalami perubahan posisi dari bawah ke atas. Oke, ini apa nih? Mobil. Sedang apa mobilnya? Melaju kencang ya. Kira-kira apa yang berubah dari peristiwa ini? Posisinya. Jadi jelas awalnya dia diam begitu ya, kemudian melaju akan berpindah posisinya begitu ya. Bentuk mobilnya kira-kira berubah nggak kalau bergeser? Tidak ya, tentu saja. Ukurannya? Tidak ya. Jadi hanya berubah posisi saja. Oke, itu untuk peristiwa. Nah, ini juga ya. Nah, ini apa nih? Siput. Keong apa siput? Siput. Ya, siput ya. Ini siputnya meskipun dia bergerak lambat ya, tapi dia juga mengalami perpindahan atau pergeseran ya. Nah, ini ya. Oke, ini apa nih? Catur. Ada yang pernah main catur? Oke, ya. Jadi yang ketika mainan itu kan berubah posisi toh? Ya. Nah, apalagi kayak yang kuda itu kan dia kan ada aturannya tuh. Dia bergeraknya kemana itu kan. Nah, itu setiap apa yang kita mainkan kan mesti berubah posisi. Ya, dia selalu berubah posisi seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan dari peristiwa translasi begitu ya. Oke, sebelum itu kayaknya sudah mulai mengantuk ya. Ini Bu Anissa punya yel-yel, mungkin sebelumnya sudah pernah ya. Masih ingat apa enggak kira-kira yel-yelnya ya? Selamat pagi. Pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Saya suka. Tepuk tangan untuk ya semua. Biar tidak mengantuk ya. Oke, anak-anak, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang kita nantinya akan kuasai setelah kita melakukan pembelajaran hari ini adalah melalui model problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan TIPEC dengan bantuan LKPD, PowerPoint dan GeoGebra. Peserta didik dapat yang pertama menemukan sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Yang kedua, menentukan bayangan hasil translasi dengan menggunakan matriks. Yang ketiga, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan translasi menggunakan matrik. Dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerjasama, berkomunikasi, dan berliterasi dengan baik. Itu adalah hari ini yang kita akan pelajari ya. Oke, anak-anak nanti ya, kalian akan Bu Anissa beri LKPD. Silakan nanti kalian berkelompok, membentuk kelompok. Sudah dibagi ya kemarin ya kelompoknya ya? Oke, sudah. Silakan nanti berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian silakan kalian diskusikan apa yang ada di LKPD tadi. Kemudian kalian tunjuk perwakilannya untuk presentasi di depan. Ya, kemudian nanti di akhir kita evaluasi bersama dan kita akan mengerjakan tes formatif berupa game begitu ya. Anak-anak nanti untuk penilaiannya, Bu Anissa yang pertama akan menilai pengetahuan dari hasil tes kalian. Kemudian yang kedua nanti Bu Anissa nilai sikap kalian. Sikapnya itu berupa percaya diri, kerjasama, itu nanti Bu Anissa nilai begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Jelas ya? Oke, jelas. Silakan kalian bisa berkelompok terlebih dahulu. Yuk. Oke anak, ini ya LKPD-nya ya. Silakan bisa dibagikan ke kelompok masing-masing untuk LKPD-nya ya. Oke. Ya. Apakah semua kelompok sudah dapat LKPD? Sudah semua ya? Oke. Anak-anak coba silakan diperhatikan ke depan. Nah. Bu Anissa punya gambar. Gambar apa ini? Gambar kereta api ya.
Oke, pernahkah kalian melewati stasiun yang ada di Banyuwangi? Atau mungkin bahkan pernah naik kereta api? Nah, pernah ya, karena di Banyuwangi banyak stasiun ya. Kemudian kira-kira selain kereta api, alat transportasi apa yang pernah kamu temui? Mobil, oke, boleh. Bis, boleh. Pesawat, boleh. Oke, bentor, ada bentor? Oke, boleh. Ya, ini ya. Kalian perhatikan gambarnya ya. Ada kereta api yang sedang apa itu kira-kira keretanya? Melaju ya. Oke, keretanya sedang melaju. Oke. Nah, bayangkan ketika kamu melihat kereta api yang sedang menuju ke stasiun, bagaimanakah pergerakan kereta tersebut? Pertanyaan pertama, apakah bentuk kereta api berubah? Tidak ya, tentu tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan arah kereta api tersebut? Arahnya kemana? Ke depan ya kan? Mesti kan dia punya arah ya. Dia jelas punya arah ketika bergerak. Kemudian apakah ukuran kereta api tersebut berubah? Tidak ya, ukurannya tetap sama. Jadi ketika bergerak, ukurannya juga tetap sama, tidak berubah. Oke. Itu adalah permasalahan yang pertama. Ini yang kedua. Coba. Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah, Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsakan pergerakan Ayu pada bidang kartesius. Ada yang bisa bantu? Bagaimana tuh pergerakannya Ayu? Oke, boleh. Ayo. Ya, jadi yang pertama 7 satuan ke arah barat ya, berarti ke arah kiri ya. Oke, kemudian yang kedua dia berjalan 5 satuan ke arah selatan. Oke, berarti tadi rumahnya dari 0,0, sekarang kedudukan di akhirnya di mana? Min 7, negatif 5. Jadi ini adalah posisi sekolahannya Ayu, begitu ya. Oke, jelas kira-kira anak-anak? Ada pertanyaan? Nah ini ya, ini ilustrasinya rumahnya Ayu, kemudian dia bergerak 7 satuan ke arah kiri, kemudian 5 satuan ke arah selatan. Ini asumsinya pertama rumahnya Ayu di mana tuh koordinatnya? 3,2. Oke, kemudian dia yang pertama dari pergerakan ke kiri 7 satuan di mana tuh? Min 4,2, kemudian 5 satuan ke arah bawah jadi di mana? Min 4, negatif 3. Oke, begitu ya. Oke, anak-anak sekarang silakan kalian mendiskusikan apa yang ada di LKPD ya. Waktunya 10 menit ya. Silakan kalian berdiskusi, kemudian nanti silakan ditunjuk perwakilan kelompok untuk presentasi ya. Boleh gunakan alat dan media yang sudah kalian siapkan ya. Gunakan HP untuk browsing boleh, kemudian gunakan GeoGebra nanti untuk mengecek jawaban kalian melalui GeoGebra ya. Atau mau pakai sumber yang lain boleh, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum, Bu. Belum ya? Oke, masih aman. Kelompok berapa nih? Kelompok 2 ada pertanyaan? Pakai GeoGebra. Pak GeoGebra boleh, sudah selesai? Berarti sudah dikerjakan? Tinggal ngecek? Boleh, silakan digunakan GeoGebra-nya.
Bisa dimulai presentasi ya. Ya, silakan kelompok yang mana dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hudal Fikri, absen 18. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana konsep translasi dan bagaimana pengertian translasi. Jadi translasi itu secara simpel adalah perpindahan. Sama seperti perubahan bentuk dan perubahan ukuran pada sifat 1 dan 2, sama dengan yang sifat keempat ini, maka luas bangunnya itu meskipun ditranslasikan tetap sama. Jadi untuk mencari X aksen, Y aksen seperti ini kan sama aja kayak A aksen kan. Jadi bayangan dari titik awal kita udah punya YX, Y. Jadi ditranslasi oleh titik T, A, B akan memperoleh seperti ini. Untuk mencari X aksen, Y aksen, titik awal, titik A ditulis lagi Y, X ditambah dengan titik yang ditranslasi. Jadi ini kan titiknya yang mentranslasi, jadi titiknya kan A, B. Jadi ini A, ini B. Kemudian Y aksen kan sama dengan Y-3. Jika dipindah ruaskan Y sama dengan Y aksen plus Y aksen plus 3. Kan sudah diketahui ya, ini Y-nya nilainya berapa, X-nya nilainya berapa. Habis itu dimasukkan ke dalam persamaan ini. Diperoleh hasil persamaan translasinya, yaitu 2X aksen min 3Y aksen min 3 sama dengan 0, atau bisa juga ditulis 2X aksen min 3Y aksen sama dengan 3. Kalau teman-teman masih ragu sama jawabannya, bisa dicek di GeoGebra. Setelah di enter, kita ngetik translate ini, terus pilih yang translate object dan vektor, dimasukkan itu kan yang di atas tulisannya EQ1, diketik aja EQ1, itu kan yang titik buat translasinya kan A, berarti diketik A. Hasilnya sama enggak? Hasilnya kan 2X min 3Y sama dengan 3, sama enggak? Sama, berarti sudah terbukti benar ya. Sama ya, kira-kira ya. Ya, jadi itu kan pesawat 1 posisinya kan digeser 5 satuan ke arah X positif. Jadi ke arah kanan atau kalau di mata angin itu ke arah timur. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ya, itu tadi ya mengenai pergeseran beberapa titik ya. Yang intinya adalah asumsinya untuk arah kiri merupakan negatif ya, arah kanan merupakan positif, atas merupakan positif, bawah merupakan negatif. Ini seperti itu ya. Tadi sudah didemonstrasikan ya bagaimana cara mengecek titik maupun garis ditranslasikan ya dengan menggunakan GeoGebra. Ternyata sama hasilnya ya, baik titik maupun garis begitu. Nanti kalian bisa coba lebih jauh lagi di rumah ya. Oke anak-anak, ada pertanyaan dulu sebelumnya? Ada pertanyaan? Jelas? Oke ya. Itu adalah yang kita pelajari hari ini ya, diantaranya yaitu tentang sifat-sifat translasi, kemudian dan juga bagaimana bentuk matrik dari translasi, begitu ya. Oke, coba kita simpulkan materi hari ini. Adakah yang bisa menyebutkan apa kesimpulan dari materi hari ini? Oke, ya silakan. Halo. Bagaimana kesimpulannya untuk hari ini? Jadi kesimpulannya yaitu
Bentuk benda yang sudah Sifat-sifatnya translasi bagaimana? bentuk benda yang sudah ditranslasikan tidak berubah. Bentuk benda tidak berubah, oke. Arah dan jarak yang ditranslasikan juga sama. Oke, arahnya juga sama dan jaraknya juga sama, oke. Begitupun dengan ukuran dan bayangan setelah ditranslasikan juga tidak berubah. Oke, ya, itu adalah sifat-sifat translasi. Kemudian bentuk matriknya bagaimana kira-kira? Silakan yang bisa menarik kesimpulan, oke. Dapat dicontohkan yaitu titik A sama dengan X, Y ditranslasikan menjadi titik T, AB menghasilkan bayangan yaitu A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, dari situ dapat disimpulkan rumus translasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan XY plus ditambah AB. Nah, untuk X aksen, Y aksen ini bayangannya, sedangkan XY ini titik awal. Untuk AB ini adalah translasinya. Oke, ya betul ya, itu ya kesimpulan untuk hari ini ya. Ya, betul tadi yang disebutkan oleh Salum ya. Ini adalah sifat-sifat translasinya, yaitu bentuk benda setelah ditranslasikan tidak berubah. Benda yang ditranslasikan memiliki arah dan jarak yang sama, ukuran dan bayangan juga tidak berubah. Matriknya ya translasi yaitu berupa X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah dengan AB, dengan XY-nya adalah titik awal, AB-nya adalah translasinya, begitu ya. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, ya anak-anak, sebagai evaluasi terakhir ya, evaluasi terakhir Bu Alisa punya game, silakan kalian mainkan. Ini posisinya kembali dulu ke tempat semula. Ya, diklik start. Silakan dimainkan ya. Ini ya. Ada soal, kemudian silakan kalian pilih jawaban yang sesuai ya. HP-nya di landscape. Semua sudah selesai dalam waktu 5 menit? Sudah? Oke. Kita tayangkan siapa yang peringkat tertinggi ya. Oh, sebentar. Nomor 4. Oke. Ya, ini ya. Oke, anak-anak, ini Bu Alisa punya penilaian diri ya. Silakan dibagikan ke teman-temannya. Dibantu temannya. Sini saya bagi biar separuh pakai coba dibantu dan dibagikan teman-temannya. Itu kalian isi ya. Apakah yang telah kalian capai hari ini ya atau tidak, silakan dicentang ya. Kemudian kumpulkan kembali di ketua kelas. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik ya, seru ya. Oke, kapan-kapan kita coba lagi di lain hari ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang refleksi ya. Silakan nanti bisa dicoba di rumah, dipelajari dulu ya. Kita minggu depan akan mempelajari itu tersebut ya. Oke anak-anak, untuk hari ini terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah.